Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas Bahasa Indonesia pada pekan kedua ini dengan materi fokus di penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kita bahas untuk yang penggunaan huruf kapital dulu ya. Penggunaan huruf kapital ini ada banyak sekali. Tapi Ustazah hanya fokus di 4 penggunaan huruf kapital ini dulu ya. Nanti pada materi selanjutnya kita lanjutkan prinsip-prinsip penggunaan huruf kapital yang lain. Yang pertama, diawali dengan penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Untuk prinsip yang pertama ini sudah kalian pelajari bahkan sejak kalian SD. Jadi setiap kalian menuliskan sebuah kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Nah, ini adalah prinsip pertama yang paling dikenal oleh semua orang. Prinsip kedua penggunaan huruf kapital adalah sebagai huruf pertama dalam kata yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, perhatikan contohnya ya. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Huruf pertama pada kalimat ini tentu harus huruf kapital karena kembali ke prinsip penggunaan huruf kapital yang pertama tadi. Setiap di awal kalimat, huruf di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, kita berlanjut ke agama Islam. Penulisan agama dan Islam itu berbeda. Kalau agama hanya menggunakan huruf kecil semua. Tapi untuk kata Islam, I-nya kapital. Kenapa? Nah, ini prinsip tadi. Jika menggunakan agama, maka kata agama itu tadi, agama yang dimaksud itu tadi harus menggunakan huruf kapital. Al-Quran pun sama. Al-Quran termasuk kitab suci dari agama Islam. Maka A dan H-nya itu juga harus kapital. Lain ketika kalimatnya seperti ini. Semua orang pasti mempunyai agama. Nah, penulisan dari kalimat tersebut tidak ada yang menggunakan huruf kapital kecuali huruf pertama pada kalimat tersebut. Berlanjut pada prinsip penggunaan huruf kapital yang ketiga, yaitu sebagai penulisan judul. Nah, di sini ada dua contoh penulisan judul. Kedua contoh ini sama-sama betul. Kita perhatikan contoh yang pertama dulu. Burung bangau dan kerbau. Burung, bangau, dan kerbau. Hanya huruf depannya saja yang kapital. Perhatikan konjungsi dan. Kenapa konjungsi dan di situ harus kecil, tidak menggunakan huruf kapital? Karena kata-kata sebelumnya selain konjungsi itu, burung, bangau, kerbau, itu hanya huruf depannya saja yang kapital. Jika penulisannya seperti itu, maka konjungsi harus menggunakan huruf kecil semua, tidak boleh kapital. Oke. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Burung bangau dan kerbau yang kedua, itu semuanya menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan konjungsi dan, juga menggunakan huruf kapital semua. Ini prinsip yang kedua. Jika semua huruf ditulis dengan huruf kapital, maka konjungsi juga harus ditulis kapital semua. Itu prinsip penulisan judul. Perhatikan ya. Prinsip penggunaan huruf kapital yang keempat adalah sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan untuk penyapaan. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut. Pesan dari Anda sudah kami pikirkan. Ada kata Anda di tengah kalimat itu. Ditulis A-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Anda, A dari kata Anda menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena kata Anda di situ sebagai pengganti nama yang dimaksud. Kalau Ustazah ubah kalimatnya, kata Anda di situ Ustazah ubah menjadi nama seseorang. Misalkan Ridwan. Pesan dari Ridwan sudah kami pikirkan. Ridwan R-nya kapital apa tidak?
Ya kan? Karena dia adalah sebuah nama. Maka Anda di sini karena mengganti dari nama Ridwan tadi, maka A-nya juga harus kapital. Setelah prinsip penggunaan huruf kapital, sekarang kita beralih ke prinsip penggunaan tanda baca titik. Nah, ini yang paling sering kalian pelajari ketika di SD maupun SMP kelas 7 dan kelas 8. Tanda titik pasti digunakan sebagai akhir kalimat, ya kan? Contohnya, buku ini pemberian bagus. Kemudian, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perhatikan contoh berikut. Bab 1 pendahuluan, 1.1. Nah, titiknya ada di tengah-tengah dua angka itu tadi. Setelah angka 1 yang kedua, itu tidak perlu titik. Hanya ada di tengah-tengah antara dua angka itu. Nah, itu maksud dari penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga, sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Nah, ini yang paling mudah ya, yang paling mudah diingat. Kedatangannya tepat pada pukul 1.35.20. 1 di situ menunjukkan jamnya, 35 menunjukkan menit, 20 menunjukkan detik. Tanda baca selanjutnya adalah tanda petik. Nah, untuk prinsip penggunaan tanda petik, perhatikan kalimat berikut. Prinsip penggunaan tanda petik yang paling sering digunakan adalah untuk mengapit petikan langsung. Petikan langsung itu apa? Petikan langsung itu adalah kalimat langsung. Contohnya, ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, ibu berkata, koma, tanda petik, paman berangkat besok pagi, titik, tanda petik. Perhatikan penggunaan tanda baca koma, tanda petik, dan tanda titik. Ibu berkata, tanpa spasi langsung disertai koma. Jadi jangan salah, ketika kalian menuliskan kalimat langsung seperti ini, ibu berkata, setelah pernyataan seperti itu, tidak perlu spasi, langsung tanda bacanya. Jadi ibu berkata koma, langsung seperti itu ya, tanpa spasi. Kemudian ada tanda petiknya. Tanda petik, setelah tanda petik, huruf pertama setelah tanda petik harus menggunakan huruf kapital. Paman berangkat besok pagi. Titik, tanda petik. Ingat, titiknya, titik yang untuk mengakhiri kalimat itu ada di awal tanda petik. Jadi titiknya bukan setelah tanda petik, ada di dalam tanda petik. Kemudian, contoh yang kedua. Apa yang kamu lakukan, Yogi? Tanda tanya. Tanya ayah, titik. Nah, perhatikan di situ ada tanda petik, tanda tanya, dan tanda titik. Huruf pertama setelah tanda petik ada apa yang kamu lakukan, Yogi? Huruf pertama pasti ditulis menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, apa yang kamu lakukan, Yogi? Yogi di situ huruf kapital karena Yogi adalah nama orang. Diikuti dengan tanda tanya. Kenapa? Karena kalimat itu adalah kalimat tanya. Nah, ini yang paling penting. Tanda tanya, jika sudah menggunakan tanda tanya, tanda seru, maka tidak perlu diikuti tanda titik setelah tanda tanya dan tanda seru itu. Ingat-ingat ya, jika sudah ada tanda tanya, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Meskipun tanda tanya itu ada pada akhir kalimat, paling akhir pada sebuah kalimat. Tetap tidak perlu disertai titik, cukup tanda tanya saja. Oke? Selanjutnya kita beralih untuk prinsip penulisan daftar pustaka. Nah, untuk menulis daftar pustaka ada urutan untuk penulisannya loh. Yang pertama adalah nama, yang kedua tahun terbit bukunya, yang ketiga judul buku, ini harus ditulis miring,
Dan yang terakhir, kota dan nama penerbit dari buku tersebut. Kita kembali pada prinsip penulisan nama dulu ya. Ini ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, nama yang ditulis adalah nama belakang dulu, baru nama depan dan nama tengah. Contoh, ini ada nama lengkap. Nama lengkapnya Ustazah, Nur Imamah Hikmawati. Nah, ini kan ada tiga kata, ya kan? 3 nama. Nah, untuk penulisan daftar pustaka yang punya 3 deret nama ini tadi, contohnya seperti ini. Jadi, dibalik Hikmawati, Nur Imamah, titik. Jadi, dipisahkan dengan koma dan diakhiri dengan tanda titik. Harus diakhiri dengan tanda titik. Oke ya, dibalik ya namanya. Misalkan namanya hanya ada 2 kata. Contoh, Yogi Pamungkas misalnya. Maka dibalik Pamungkas, Yogi, titik. Seperti itu. Paham ya? Nah, prinsip yang kedua. Jika terdapat 2 penulis, hanya penulis pertama yang namanya dibalik. Nama penulis selanjutnya tidak perlu dibalik. Contoh, ini ada 3 nama penulis buku. Ada 3 orang yang menulis satu buku ini. Rafli Kusuma, Asyam Alif Haidar, dan Naufal Basa. Maka penulisannya ada 2 prinsip juga ini. Prinsip yang pertama, hanya nama Rafli Kusuma saja yang dibalik. Kusuma, Rafli, Asyam Alif Haidar, dan Naufal Basa. Atau Kusuma, Rafli, DKK titik. DKK yang dimaksud adalah Asyam Alif Haidar dan Naufal Basa. Paham ya? Prinsip yang ketiga, masih pada penulisan nama. Jika seorang yang menulis buku itu tadi punya gelar, maka gelar tidak perlu dicantumkan untuk menuliskan daftar pustaka. Contoh, nama lengkapnya Rafli Kusuma SPD, Sarjana Pendidikan. Maka, untuk menuliskan daftar pustaka, Sarjana Pendidikan, gelar SPD-nya itu tadi dihapus, tidak perlu diikutkan. Jadinya Kusuma, Rafli. Seperti itu. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Ini ada beberapa data buku. Judul bukunya Family Medical Care. Penulisnya Dr. John F. Knight. Penerbitnya Indonesia Publishing House. Kota penerbitnya Bandung. Tahun terbitnya 2001. Nah, dari data-data buku tadi bisa kita tuliskan daftar pustaka sesuai dengan urutan prinsip penulisan daftar pustaka yang Ustazah jelaskan di awal tadi. Jadinya, diawali dengan nama penulisnya dulu ya. Nama penulisnya di data tersebut ada Dr. John F. Knight. Nah, karena tadi penjelasan Ustazah di awal tadi, untuk gelar tidak perlu diikutkan, maka langsung di penulisan daftar pustaka jadinya seperti ini. Knight, John F. Karena dibalik, ya kan? Titik. 2001 setelah nama adalah tahun terbit. 2001 titik. Nah, pembedanya setiap data, setiap icon data dibedakan dengan tanda titik. Setelah tahun terbit adalah judul bukunya, Family Medical Care Volume 4. Ini seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Nah, lagi setelah judul buku diakhiri dengan titik. Setelah judul buku, data selanjutnya adalah kota terbit, Bandung. Kota terbit dan nama penerbitnya karena ini gabungan, maka pembedanya adalah titik 2. Bandung, titik 2, Indonesia Publishing House. Indonesia Publishing House itu adalah penerbitnya. Nah, sudah jadi kan? Jangan lupa diakhiri juga dengan tanda titik setelah nama penerbitnya. Indonesia Publishing House titik. Nah, ini adalah penulisan daftar pustaka yang benar. Oke, teman-teman sudah mengantongi beberapa informasi yang penting untuk prinsip penulisan huruf kapital dan tanda baca. Nah, beberapa informasi yang Ustazah jelaskan tadi dan yang sudah kalian pahami, silakan kalian terapkan untuk menganalisis atau mengoreksi penulisan KTI yang kalian kerjakan ketika di kelas 8 dulu. Masih ada kan filenya? Nah, yang pertama siapkan dulu file KTI tersebut.
yang soft filenya. Penulisan KTI kalian ketika di kelas 8 dulu. Kemudian yang kedua, analisislah penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada teks KTI yang kalian susun. Misalkan ada kesalahan pada penulisan huruf kapital atau tanda baca yang ada pada KTI kalian, silakan ditandai, kemudian kalian harus memperbaiki penulisan tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan beberapa penulisan yang salah, kemudian kalian sudah tahu bagaimana seharusnya yang benar, maka presentasikan. Bentuk presentasinya adalah video vlog pendek gitu aja. Jadi maksimal 1 atau 2 menit. Beberapa kesalahan yang ada pada KTI kalian. Kalau videonya sudah selesai, silahkan share di YouTube kalian dan linknya sertakan atau kirimkan link video tersebut ke Google Classroom. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, pada materi laporan percobaan di kelas 9 ini tuntas pada penjelasan terakhir ini. Pada penjelasan terakhir ini yang harus kalian lakukan ada 2. Yang pertama, membuat video vlog presentasi kesalahan penulisan tanda baca dan huruf kapital pada KTI kalian ketika kelas 8 kemarin. Dan yang kedua adalah latihan soal pada Google Form yang sudah Ustazah share di grup WA kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu dengan materi Bahasa Indonesia yang kedua pada 2 pekan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.